Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi periodisasi sastra Indonesia angkatan 80-an yang diampu oleh dosen mata kuliah Sejarah Sastra, Ibu Muyassaroh SSMPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anis Fitriani, Khairun Nisa, Evana Yunita Afrianti, dan Fitriatul Lailiyah. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang kemunculan sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa diterbitkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik. Mimbar bebas tidak lagi dibolehkan dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. Tim sebagai pusat kesenian tidak seleluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun menjadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain adalah Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurka Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Kairani, dan Tajuddin Nurgani. Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Labarka, Pertemuan Dua Hari, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Mirawe dan Margate adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Namun, yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Karakteristik sastra angkatan 80-an. Setiap angkatan sastra mempunyai karakteristiknya masing-masing yang membedakan dengan yang lain. Berikut adalah karakteristik sastra angkatan 1980. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual, religius, seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku, karya Mbak Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Yang terakhir, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya.
Kemudian yang B, pertumbuhan sastra angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. C. Tokoh-tokoh angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa pelopornya. Namun, pada angkatan ini banyak sastrawan yang berperan penting dalam perkembangannya. Di antaranya adalah 1. Hilman Hariwijaya, 2. Margate, 3. N.H. Dini, 4. Mira Wijaja, 5. Ahmadun Yosi Hervanda. D. Karya-karya angkatan 80-an. Tokoh angkatan 80-an dapat dikenal melalui karya-karyanya yang apik. Beberapa dari karya sastra tersebut pun menuai berikut adalah beberapa karya sastra Hilman Hariwijaya. Berikut ini adalah beberapa buku ciptaan Hilman Hariwijaya, di antara Lupus, 2. Olga, 3. Lulu, 4. Keluarga Hantu, 5. Vanya, dan yang keenam Vlado. Tokoh yang kedua yaitu Margate. Sebagian dari karya Margacoa yaitu antara lain 1. Tum Nozomi atau Tugas kelima, kedua Di Bakam dan Rindu, 3. Di Palu Kecewaan Putus Asa, 4. Amulet dari Nubia, 5. Di Cabik Benci dan Cinta, 6. Di Dera Sesal dan Duka, 7. Matahari Tengah Malam, 8. Melodi Sebuah Rosetta, 9. Dikejar Bayang-Bayang. Saya Fitriatul Lailia akan melanjutkan penjelasan. 3. N.H. Dini. Beberapa karya Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin yang dikenal dengan nama N.H. Dini ini yang terkenal, di antaranya pada sebuah kapal tahun 1972, L.A. Barka 1975, atau Namaku Hiroko tahun 1977, Orang-orang Tran tahun 1983, Pertemuan Dua Hati tahun 1986, Hati yang Damai 1998, belum termasuk karya-karyanya dalam bentuk kumpulan cerpen, novelet, atau cerita kenangan. Hingga kini ia telah menulis lebih dari 20 buku. Kebanyakan di antara novel-novelnya itu bercerita tentang wanita. 4. Mira Wijaja. Novel Mira Wijaja yang paling terkenal berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, yang diterbitkan pada tahun 1980. Ia terus menghasilkan karya berkiblat pada penulis-penulis seperti N.H. Dini, Agatha Christie, Y.B. Magun Wijaya, dan Harold Robbins. Mira bersama dengan Margate dianggap sebagai pelopor penulis keturunan Tionghoa di Indonesia, menjadi inspirasi bagi penulis-penulis berikutnya seperti Clara Ng. Lanjutan. 5. Ahmad Yosi Hervanda. Karya-karya Ahmadun dipublikasikan di berbagai media sastra dan antologi puisi yang terbit di dalam dan di luar negeri, antara lain Horizon, Ulumul Quran, Kompas, Media Indonesia, Republika, Bahana atau Brunei, antologi puisi, Secretness World, Ohio Universitas AS 2001, Waves of Wonder, The International Library of Poetry, Maryland AS 2022, Jurnal Indonesia and the Malay World, London, Inggris, November 1998, The Poets Can, The Literary Section, Committee of the Istiqlal Festivals 2, Jakarta 1995.
Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.